wabarakatuh. Saya Sinta Ekasari, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Blitar. Kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa pengertian pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal itu dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tapi juga fokus pada proses dan konten atau materi. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Berikutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Yang pertama, dengan menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, serta profil belajar. Yang kedua, dengan menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi yang meliputi diferensiasi konten, proses, serta produk. Yang ketiga, dengan mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Dan yang keempat, dengan menunjukkan sikap kreatif, percaya diri, mau mencoba dan berani mengambil resiko dalam menerapkan berbagai ide strategi pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Langkah yang pertama dapat dilakukan dengan melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek. Yang pertama yaitu kesiapan belajar. Kesiapan belajar dapat diartikan sebagai kapasitas untuk mempelajari materi baru, bertujuan untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dapat dipastikan setiap murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Dilanjutkan dengan minat, yaitu yang merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai pendekatan yang disukai murid dalam belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, dan latar belakang. Langkah selanjutnya adalah dengan menerapkan strategi diferensiasi yang tepat. Diferensiasi yang dimaksud meliputi konten, yaitu dengan membedakan format penyampaian materi pengetahuan dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Dilanjutkan dengan diferensiasi proses, yaitu dengan membedakan proses yang harus dijalani murid untuk memahami konten atau materi yang diberikan, dan dilanjutkan dengan diferensiasi produk, yaitu dengan membedakan atau memodifikasi tagihan hasil belajar murid dalam penerapan dan pengembangan apa yang telah mereka pelajari. Berikutnya adalah bagaimana keterkaitan antar materi modul 2.1 dengan modul yang dipelajari sebelumnya. Modul yang dimaksud yaitu modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, dan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan antara materi modul 2.1 dengan modul 1.1 adalah agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berupaya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Dan hal ini tentunya sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro.
Sedangkan keterkaitan antara materi modul 2.1 dengan modul 1.2 adalah dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif dalam menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dalam hal ini, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid belajar secara merdeka, yang mana hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, keterkaitan antar materi modul 2.1 dengan modul 1.3, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Berikutnya adalah keterkaitan antar materi modul 2.1 dengan modul 1.4, yaitu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dengan murid tentunya harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu. Hal ini dengan tujuan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. 3. Murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi yang tepat. Dan yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian pemaparan dari saya, semoga dapat menginspirasi. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.